Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa lagi dengan aku, Bunda Mizan, ibu dari dua orang anak yang hidup di desa di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Jadi video aku kali ini aku mau ke pasar ya teman-teman untuk belanja mingguan. Tapi sebelum aku ke pasar, aku mampir dulu ke bank karena aku mau setor tunai. Ini tuh udah jadwal kami untuk bayar angsuran per bulannya ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku lagi ngantri, antrinya itu lumayan panjang. Tapi alhamdulillah aku tuh udah nomor 2 ya teman-teman. Jadi nggak lama lagi giliran aku. Ini tuh yang videoin suami aku ya teman-teman, karena akunya lagi ngantri di depan. Sebenarnya sih aku ambil uang bank itu atas nama suami, tapi suami aku tuh nggak mau untuk setor tunai. Dia bilang aku aja, ya udah aku yang maju ke depan. Dia nunggu di belakang, terus videoin aku. Antrinya itu panjang banget ya teman-teman. Jadi suami aku tuh nggak mau nunggu antri, jadi dia suruh aku yang maju untuk bayar setor tunai. Dan di sini aku udah nyampe ke pasar ya teman-teman. Langsung aja aku menuju ke tempat langgananku ya teman-teman. Langganan tempat aku biasa beli bawang sama cabai. Gimana nih di tempat teman-teman semua, harga cabai dan bawang itu murah atau mahal? Bantu komen-komennya ya teman-teman. Jadi di sini aku lagi pilih-pilih bawang ya teman-teman. Setelah aku pilih bawang, aku juga beli tomat. Karena suami aku tuh suka banget sama sambal tomat. Jadi kalau aku tuh belanja pasti aku pilih ya teman-teman, mau itu bawang ataupun cabai. Padahal kalau kita tuh beli bawang yang dipilih itu pasti bawang ya teman-teman. Semuanya itu sama ya pasti bawang. Kalau kita beli cabai ya pasti cabai, walaupun kita pilih-pilih tetap aja cabai. Tapi kalau nggak kita pilih itu rasanya nggak puas ya teman-teman. Namanya juga emak-emak ya teman-teman. Ada yang sama nggak kayak aku? Boleh dong tulis di kolom komentar. Oke oke, setelah aku pilih-pilih cabai sama bawang, di sini aku mau pilih-pilih sayur juga ya teman-teman. Jadi ini tuh sayuran serba 2.000 gitu ya teman-teman. Ini tuh walaupun harganya murah, tapi nggak murahan banget ya teman-teman. Ini tuh masih bagus-bagus banget. Dan di sini banyak banget nanas seperti yang di video aku ya teman-teman. Kalian semua lihat kan? Tapi karena aku tuh nggak butuh nanas, maksudnya belum perlu, jadi aku tuh nggak beli nanas. Di sini aku lagi pilih-pilih jengkol ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya nggak tahu jengkol itu seperti apa, yang kayak tua ataupun muda, tapi di sini aku pilih-pilih aja. Karena seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, kalau nggak pilih itu rasanya nggak puas. Jadi setelah tadi aku pilih-pilih bawang dan sayur, di sini juga aku mau pilih-pilih makanan ya teman-teman. Ini tuh aku mau beli makanan untuk si Ayu Milka, karena si Ayu Milka tuh nggak ikut, si adik Zayan juga nggak ikut ya teman-teman. Di rumah tuh lagi ada emak, jadi si adik Zayannya itu tinggal sama emak dan si Ayu Milka pun tinggal sama emak. Dan setelah tadi aku beli makanan untuk si Ayu Milka, di sini aku juga mau beli ikan asin ya teman-teman. Aku tuh nggak banyak beli ikan asinnya karena duitnya itu udah mepet banget di dompet aku. Ternyata uangnya itu udah mau habis. Biasa kalau emak-emak itu ke pasar pasti suka hilap gitu. Oke oke, jadi di sini aku mau beli terasi ya teman-teman. Ini tuh terasi khas Palembang. Ini tuh bukan tumpukan gunung tapi tumpukan terasi ya teman-teman. Dan setelah uang di dompet aku tuh habis, langsung aja aku ajak suami aku pulang karena aku tuh takut hilap ya teman-teman. Sebenarnya aku ke pasar itu cuma bawa uang 80.000 ya teman-teman. Itu tuh sisa dari aku setor tunai tadi. Alhamdulillah masih ada sisa jadi masih bisa belanja. Dan dengan uang 80.000 itu dapatnya apa aja sih? Ayo kita bongkar belanjaan aku. Jadi di sini aku tadi udah beli bayam, labu, sama jengkol dan juga ada tomat ya teman-teman. Ini tuh masih ada kayaknya di dalam ranjang aku, masih ada belanjaan. Jadi mau aku susun dulu untuk di dalam nampannya. Ini juga ada ikan asin yang aku beli tadi ya teman-teman, aku belinya satu karena uangnya itu udah mau habis. Ini juga ada terasi ya teman-teman, kayaknya dalam plastik ini tuh terasi. Ini tuh terasi khas Palembang ya teman-teman, kalau terasi Palembang emang kayak gini, ini tuh masih mentah alias belum dipanggang gitu ya teman-teman, kita tuh harus bakar sendiri kalau mau bikin sambal. Tapi rasa terasinya itu enak banget ya teman-teman, mau dipindang ataupun dibikin sambal itu tuh enak banget. Dan setelah tadi aku buka
terasi, aku juga udah buka, apa tuh namanya, daun bawang sama daun seledri. Di sini juga ada kesek ya teman-teman, aku nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa, pokoknya nama di desaku itu kesek. Bantu jawab dong teman-teman, supaya aku tahu bahasa Indonesianya itu apa, karena bener-bener aku tuh nggak tahu bahasa Indonesia itu apa, pokoknya nama sayur yang satu ini tuh kesek ya teman-teman di desaku. Kalau di desa kalian tuh namanya apa, dan kalau bahasa Indonesianya itu apa, bantu dijawab ya teman-teman. Oke oke, setelah kita bahas kese, di sini aku juga mau tunjukin kalau aku tuh beli ayam ya teman-teman, tapi ayamnya tuh cuman 15.000 gitu, nggak tahu dapatnya berapa. Tapi aku tanya tadi 1 kilonya itu harganya 29.000. Dan ayam yang aku beli tadi itu tuh harganya 15.000 ya teman-teman. Dan alhamdulillah dengan uang 80.000 inilah dia hasil belanjaanku. Untuk harganya satu persatu nanti aku spill ya teman-teman. Tapi sebelum itu di sini aku mau masukkan dulu ke kotak kontainer aku. Ini tuh kotak twin wall biasa ya teman-teman, karena aku nggak punya untuk yang mahal-mahal atau yang bagus-bagus kayak teman-teman semua. Oke oke, setelah tadi aku bahas tentang twin wall ataupun kontainer, jadi di sini tuh aku mau keluarin dulu makanan yang ada di kulkas aku. Ini tuh belanjaan aku minggu lalu ya teman-teman. Jadi ini aku periksa dulu masihnya itu apa-apa aja. Ternyata masih ada cabai, tahu, sama tomat. Oke, langsung aja ke belanjaan yang aku yang di pasar tadi ya teman-teman. Jadi ini tuh aku beli bawang merah 1/2 kilo, harganya itu Rp9.000. Dan aku juga beli bawang putih karena bawangnya aku tuh masih ada stok di rumah. Jadi aku beli bawang putihnya itu hanya 1/4 ya teman-teman. Harganya itu Rp8.000. Aku juga beli kese ya teman-teman. Itu kese yang aku bilang tadi yang aku nggak tahu namanya itu apa kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau di desaku namanya itu kese. Jadi aku beli kese itu harganya itu Rp2.000. Aku belinya di tempat sayur yang serba 2.000 tadi. Dan aku juga beli tomat ya teman-teman, harganya itu Rp4.000, ini tuh dapat 1/4. Dan setelah aku beli tomat, ini juga ada terasi, terasinya itu Rp3.000 ya teman-teman. Dan aku juga beli bayam ya teman-teman, bayamnya itu aku beli Rp2.000 karena bayamnya itu aku beli di tempat serba 2.000-an tadi. Dan di sini aku lagi kupasin jengkol karena kalau jengkolnya itu udah dikupas enak kan, kalau mau makan tinggal ambil aja. Dan untuk bayamnya itu bayamnya udah dipotong-potong sama emak karena emak juga bantuin aku. Dan yang hijau itu ada juga labu ya teman-teman, harganya itu Rp2.000. Oke, setelah harganya aku sepil satu persatu dan setelah aku tunjukkan semuanya ke kalian, di sini aku mau masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Karena isinya itu pada keluar semua, jadi di sini kita bersih-bersihin dulu kulkasnya agar pas sayurnya masuk, lihat kulkasnya itu bersih, sayurnya itu betah di dalam kulkas, supaya sayurnya itu nggak habis ya teman-teman. Kan seumpama orang kalau lihat rumahnya itu bersih, pastinya betah dong di rumah. Begitu juga dengan isi kulkas. Kalau kulkasnya itu bersih, mungkin aja isinya juga betah dalam kulkas. Tapi bukan isinya yang nggak betah dalam kulkas, tapi orangnya nggak betah kalau nggak masak 1 hari aja. Apalagi udah lihat isi kulkasnya itu udah penuh. Bawaannya tuh pengennya masak aja terus sampai sayuran di kulkas itu habis. Iya nggak teman-teman? Ada yang sama nggak dengan aku? Kalau isi kulkasnya itu lagi penuh, bawaannya tuh pengen masak aja terus. Betah kayaknya di dapur kalau isi kulkasnya itu penuh. Rasanya jadi semangat masak gitu ya teman-teman. Kalau di kulkas itu isinya itu banyak. Walaupun nggak penuh-penuh banget, tapi ini tuh udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Kita tuh hidup harus tetap bersyukur. Karena rasa syukur itu bisa membuat kita bahagia. Benar nggak teman-teman? Dan mohon maaf ya teman-teman jika video-video aku tuh kayak nggak nyambung atau isi suaranya aku tuh masih kayak belepotan karena aku tuh masih benar-benar pemula dan masih benar-benar banyak belajar gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah aku curhat tadi ke teman-teman semua, di sini aku mau tunjukin kalau aku tuh lagi bikin kopi untuk pas suami aku. Jadi takarannya itu 3 sendok makan gula, 1,5 sendok kopi hitam ya teman-teman. Aku tuh nggak pakai kopi saset, tapi di sini aku pakai kopi hitam. Hayo di sini ada nggak teman-teman yang suka sama kopi hitam kayak suami aku? Kalau aku sih sukanya kopi saset gitu ya teman-teman.
Tapi suami aku tuh lebih suka kopi hitam kayak gini. Dan jangan salpok ya teman-teman dengan teko aku yang buntutnya itu hitam kayak orangnya gitu. Karena itu tuh benar-benar udah lama banget nggak aku cuci ya teman-teman. Karena itu tuh hanya untuk masak air untuk bikin kopi aja. Jadi itu tuh jarang banget aku cuci.